Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, langsung saja. Tentunya kita sering kali melihat lafal amrun itu kalau i'rab rofa dan i'rab jar dia ada wawunya, sedangkan kalau i'rab nasab dia nggak ada wawunya. Tapi kalau lafal umaru itu nggak ada wawunya juga, pasti itu i'rab rofa, nasab maupun jar nggak akan mungkin ada wawunya. Saya di sini akan menceritakan riwayat wawunya amrun menurut ulama sebenarnya itu apa gitu. Di sini saya menemukan sebuah keterangan dalam kitab Mu'jam Qawaidil Arabiyyah juz 2 Shahifah 302 dijelaskan membahas masalah imla wa taswirul lafzi bi hurufin hijaiyatin bi ayyutabiqal maktubul mantuqa bih wala yujadu fil lughatil arabiyyati harfun la yuntaqu bihi illa harfani. Tidak ditemukan dalam bahasa Arab huruf yang tidak bisa diucapkan kecuali dua kata kitab ini, atau salah satu atau tiga lah, paling dua atau tiga begitu. Misalkan mislu ziyadatil wawi fi amrin, itu wawunya itu ditambahin, ditulis tapi nggak dibaca memang. Farkon bainahu wa baina umaro, untuk membedakan antara amrun dan umaro. Ini jelas ya fungsinya. Wal alifu ba'da wawil jamaah fil fi'lil mansubi awil majzum. Ini sebenarnya sih bukan cuma fi'lil mansub awil majzum, tapi fi'il maudhi yang setelah wawu itu ada alif isba' namanya. Jadi farkon bainahu wa bainal wawi li ghairi jamaah. Ini dalam kitab ini, kalau dalam kitab lain disebutkan farkon baina wawil jami wa wawil atfi fi misli haldaru takalluma zaidin, karena kalau tidak dikasih alif dia akan dibaca haldoro wa takallama zaid. Itu hakikatnya wawunya lafal amrun, saudara. Akan tetapi ada kisah yang diceritakan oleh seorang ulama dari Mesir, yaitu Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Beliau mengisahkan begini dalam kitab beliau, ceritanya panjang, ini saya terjemah saja langsung. Katanya wawunya amrun itu curian dari wawunya Dawud. Itu akan sudah menjadi satu pendapat yang dibenarkan. Kebenarannya wallahu a'lam. Dikisahkan ada seorang menteri dari Turki pada masa dahulu bernama Daud Basa. Dia ingin belajar tata bahasa Arab. Lalu kemudian ia mendatangkan salah satu ulama di wilayahnya untuk mengajar dirinya dan datang ke istananya dengan tujuan untuk mengajarkan ilmu nahwu shorof. Kemudian pengajaran pun dilaksanakan dan memakan waktu yang cukup lama tentunya. Sampai-sampai tidak ada satupun ilmu dari ulama ini yang tersisa, karena saking lamanya habis diajarkan semua kepada sang menteri. Setelah sang menteri menguasai ilmu nahwu shorof sedemikian rupa, lalu pada suatu hari sang menteri bertanya kepada sang guru, "Hai Syekh, apa gerangan kesalahan si Amr sehingga dia selalu menjadi sasaran pemukulan oleh si Zaid? Apakah Amr melakukan satu dosa yang sangat hina sehingga dia harus mendapatkan hukuman atas perilakunya itu? Sehingga Amr itu dihukum dengan dipukul secara terus-menerus dari pemukulnya." Karena kita tahu seringkali Amr itu yang jadi korban, jarang Amr itu jadi pelaku dalam nahwu shorof itu. Dari mulai kitab Jurumiyah, Imriti, sampai Alfiyah, bahkan kitab-kitab pendamping mayoritas menggunakan contoh itu. Lalu Menteri Daud Basa menanyakan hal ini pada gurunya dengan nada marah dan gusar. Bahkan si Daud Basa ini sampai memukulkan kakinya ke bumi beberapa kali. Lalu sang syekh dengan tenang menjawab bahwa sebenarnya tidak ada yang menjadi korban pemukulan atau pelaku pemukulan. Lalu saya menjawab, sebenarnya tidak ada yang menjadi korban pemukulan atau pelaku pemukulan, tuanku. Itu hanya contoh saja yang diambil oleh para ulama nahwu dengan tujuan untuk memudahkan para santri memahaminya. Itu saja, tidak lebih. Mendengar jawaban ini, sang menteri Daud Basa tidak puas. Dia menganggap sang syekh sebenarnya tidak mampu menjawab pertanyaannya itu. Sehingga marahnya malah tambah menjadi bukan tambah reda. Akhirnya si syekh ini, si gurunya ini diperintahkan oleh Menteri Daud Basa untuk dihukum dan dipenjarakan.
Karena tidak puas, lalu si Menteri Daud Basa ini mendatangkan ulama-ulama ilmu nahu lainnya. Ditanyakannya pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada guru yang pertama tadi. Lalu orang yang kedua pun menjawabnya persis seperti jawaban orang yang pertama, si syekh yang pertama. Karena masih tidak puas dengan jawabannya, maka syekh yang kedua ini dipenjarakannya juga oleh si Menteri Daud Basa. Begitu seterusnya. Dipanggilkan syekh yang lain lagi, lalu dipenjarakan lagi. Sampai-sampai penjara itu penuh oleh guru-guru ilmu nahu. Akibatnya, madrasah-madrasah di daerah itu pun menjadi kosong. Karena guru-gurunya yang pintar-pintar ilmu nahu itu dipenjarakan semua sama si menteri. Karena ini merupakan satu kejadian yang luar biasa, maka beritanya pun heboh dan santer. Bahkan sampai terdengar ke daerah Baghdad bahwa di Turki ada seorang menteri yang bernama Daud Basa memenjarakan para guru nahu di daerahnya tersebut. Mendengar kejadian ini, ulama Baghdad kemudian ada yang sengaja didatangkan untuk ikut menjawab pertanyaan dari Menteri Daud Basa. Namun, ulama-ulama Baghdad ini sebelum menghadap ke Menteri Daud Basa, terlebih dahulu diberitahu tentang apa yang akan ditanyakan oleh Menteri Daud Basa dan juga tentang apa yang terjadi pada ulama-ulama nahu di daerah kekuasaan Daud Basa tersebut. Kebetulan ketua ulama dari Baghdad itu memang orangnya alim, orang yang memang punya keutamaan. Maka ketua ulama dari Baghdad ini sudah menyiapkan strategi tersendiri untuk menghadapi Menteri Daud Basa. Hingga akhirnya sampailah waktunya menghadap kepada sang menteri. Lalu sesampainya di sang menteri, benar juga ditanyakan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang diutarakan pada ulama-ulama sebelumnya. Lalu si ketua ulama dari Baghdad ini mendengar pertanyaan dari si Menteri Daud Basa menjawab, "Wahai tuanku Daud Basa, hukuman yang diterima oleh Amr itu memang sudah seharusnya dia dapatkan, Tuan. Bahkan dia seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih dari sekedar yang telah ia dapatkan itu." Mendengar jawaban ini, Menteri Daud Basa terhenyak. Rona wajahnya berubah, seakan terheran-heran. Lalu dengan wajah penasaran, Menteri Daud Basa mendekat kepada ulama dari Baghdad ini untuk menanyakan lebih lanjut. Apa sih kesalahan sebenarnya dari Amr itu? Kok bisa sampai dipukuli begitu? Bahkan kata Anda harus lebih dari itu. Lalu ulama Baghdad ini menjawab, "Iya Tuan, karena Amr itu telah merusak nama Tuan Menteri dan telah menggozeb wawunya, yaitu mengambil wawu dari kata Dawud nama Tuan Menteri yang seharusnya ada 2 wawu, tapi tinggal 1 wawu tanpa izin dengan Tuan. Lalu sama Amr ini diambil wawunya, ditaruh di belakang namanya tanpa izin kepada Tuan Menteri. Oleh karena itulah para ulama nahwu memerintahkan Zaid untuk selalu memukuli Amr setiap hari sebagai hukuman atas ketidaksopanan Amr kepada sang menteri. Lalu mendengar jawaban ini, sang menteri pun takjub luar biasa. Kemudian sang menteri berkata kepada ulama dari Baghdad tersebut, "Sungguh engkau memang sangat alim, wahai Tuan Syekh. Sekarang saya terpuaskan dengan jawaban Anda. Sebagai balasan atas jawaban Anda, silahkan Anda minta apa saja yang Anda inginkan, karena Anda telah menjawab pertanyaanku dengan jawaban yang memuaskan." Lalu kepala ulama dari Baghdad ini tidak meminta hal lain kecuali hanya ingin semua ulama yang telah dipenjarakan oleh sang menteri untuk dibebaskan. Lalu sang menteri pun kemudian membebaskan semua ulama yang dipenjarakannya. Malah ulama-ulama ini selain dibebaskan diberi berbagai kenikmatan oleh si Menteri Daud Basa. Dan tidak lupa kepada ulama yang dari Baghdad itu diberikan hadiah khusus dan hadiah yang sangat istimewa. Saudara-saudara sekalian, kisah ini diceritakan oleh Sayyid Mustafa Lutfi Al-Mamfaluti, seorang ulama dari Mesir, dalam kitab beliau yang berjudul An-Nadharat wal Ibarat. Bahkan dalam kitab ini, beliau tidak hanya menceritakan, akan tetapi memberikan komentar. Kenapa mencontohkan Amr sebagai korban pemukulan, dan kenapa contoh-contoh yang diambil oleh si para pengajar keilmuan tata bahasa Arab itu menggunakan kata-kata yang kurang luas bagi dunia pendidikan.
Bahkan Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti setelah menceritakan kisah Amr yang mencuri wawunya Daud, yang ini sebenarnya secara keilmuan tidaklah real, beliau lalu memberikan wejangan. Kenapa sih para pengajar nahwu sorof itu tidak mengganti saja contoh yang dipakai? Coba janganlah menggunakan istilah yang menggambarkan kekerasan. Jangan menggunakan kata-kata doroba yang artinya memukul atau qotala yang artinya membunuh. Lalu yang dikisahkan juga antara si Zaid dan Umar, antara si Khalid dan Bakar, gitu seterusnya. Bukankah itu secara psikis bisa berdampak pada psikologi si murid, yang akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan psikis si murid? Bahkan menanggapi kisah Amr itu tadi, Sayyid Mustafa mengatakan begini, andaikan aku yang menjadi menteri Daud Basa, maka para ulama itu tidak akan aku lepaskan sebelum membuat perjanjian tertulis untuk berjanji merubah contoh-contoh yang membahayakan dan kurang mendidik itu menjadi contoh-contoh yang lebih bernilai kasih sayang dan lebih mendidik para santri. Gitu kata beliau. Dalam kitab ini pula beliau mengkritik pola pengajaran di Al-Azhar, mengkritik para ulama ilmu mantik. Silahkan Anda simak sendiri di kitabnya, wejangan-wejangan dari beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, mengambil hikmah dari petuah dari Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tersebut. Kisah ini dikisahkan oleh beliau, Sayyid Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, dalam kitab An-Nadharat wal Ibarat. Beliau seorang ulama yang dilahirkan di kota Manfalut, salah satu kota di provinsi Asyut, yaitu tempat lahirnya Imam Suyuti. Dilahirkan pada tahun 1876 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1924 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang penulis dan penyair Mesir. Sekian kisah ini, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.